Assalamualaikum, semangat pagi anak-anak ibu yang galis dan kasep, yang soleh dan soleha. Siap untuk memulai pembelajarannya pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa bersemangat untuk memulai pembelajaran bersama ibu pada pagi hari ini. Ayo kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Baik semuanya, mari kita mulai pembelajarannya ya. Adapun materi pembelajaran kita kali ini di kelas 11 ini yaitu mengenai harmonisasi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila bab 1. Pada pembelajaran atau materi kali ini ada beberapa indikator pencapaian kompetensinya, di mana nanti akan mampu menjelaskan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, dapat mengidentifikasikan substansi hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Dan yang ketiga, menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang keempat, menyajikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi serta upaya penegakan hak asasi manusia. Dan yang kelima, mengkomunikasikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi serta upaya penegakan hak asasi manusia. Yang itu ya. Ayo bangun, kita mulai belajar lagi. Sudah siang. Semangat anak-anak. Mengenai pembelajaran ini, tentunya kita ingin paham bukan? Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia dan apa yang dimaksud dengan kewajiban asasi manusia. Barangkali kita selama ini ya sering dan berusaha untuk meminta hak kita. Apakah itu terhadap teman kita, apakah itu terhadap orang tua kita. Jadi kita sebenarnya ingin mendapatkan atau ingin memiliki sesuatu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak lahir yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Perhatikan gambar yang ada di slide ini. Nah, apakah ini merupakan bentuk dari hak asasi manusia? Apakah hak kita sudah diberikan oleh teman kita atau mungkin hak kita sudah dirampas oleh mereka, kita diperlakukan sewenang-wenang, tidak seperti layaknya sebagai seorang teman. Kemudian pada tayangan berikutnya kita juga melihat masyarakat yang sedang melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan secara bersama. Jadi dapat kita ketahui bahwa di samping memiliki hak asasi manusia juga memiliki kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya hak asasi manusia. Materi berikutnya, substansi hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Bisa kita lihat ya dari sila pertama sampai sila yang kelima. Dari sila yang pertama diisyaratkan adanya pengakuan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita berhak untuk beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Dan kita juga wajib menjaga kenyamanan orang yang berbeda agama dengan kita untuk melaksanakan ibadah. Pada sila yang kedua dinyatakan kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai dalam hidup bersama atas dasar nurani. Kita harus saling menghargai,
orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk sila yang ketiga dinyatakan menghargai keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Kita memiliki kekayaan dalam budaya kita. Kita memiliki keanekaragaman dalam suku. Tetapi dalam hal ini, sebagai orang yang memahami hak dan kewajibannya, harus bisa hidup berdampingan secara damai. Selanjutnya, pada sila yang keempat, dinyatakan sebuah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan tersebut mengutamakan kepentingan-kepentingan dari rakyatnya. Kemudian dari sila yang kelima dinyatakan penghapusan diskriminasi agar bisa hidup layak, adil, dan tentram. Ya, berkeadilan sosial bahwa setiap rakyat Indonesia berhak untuk hidup layak, berhak untuk mengembangkan kehidupan mereka. Sudah menjadi semboyan bangsa untuk menuju bangsa yang sejahtera dan beradab. Bagaimana? Sudah mengerti semuanya? Jika ada pertanyaan, silakan dicatat. Nanti kirim melalui WA Ibu. Kita lanjut ya materinya. Berikut kita membahas mengenai substansi hak azazi manusia dan kewajiban azazi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sudah sama-sama kita ketahui dari kelas 10 bahwa pasal-pasal yang mengatur mengenai hak azazi manusia itu mulai dari pasal 28A sampai dengan 28J. Bisa dilihat ya pada tayangan slide-nya. Di antaranya kita bisa melihat bahwa pasal 28A itu jaminan tentang hak hidup. Sudah jelas-jelas di sini ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada satu manusia pun yang bisa untuk mencegah seorang manusia lainnya untuk hidup tenang, hidup damai. Juga yang diisyaratkan oleh pasal 28B, jaminan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Nah, di sini sudah jelas-jelas ini juga merupakan hak azazi manusia yang mendasar sifatnya. Nah, untuk pasal-pasal berikutnya, silakan dilihat dan dipelajari sendiri ya di tayangan slide ini. Oke, lanjut. Berarti sudah mengerti ya. Mulai memahami bahwa hak azazi manusia di Indonesia ini merupakan hal yang diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan mendapat jaminan. Namun dalam kenyataannya memang semua dari hak azazi manusia itu belum begitu terlaksana dengan baik. Masih ada orang lain yang masih belum menyadari akan hak dan kewajibannya sehingga dapat mengabaikan hak-hak orang lain dan mengganggu dari hak-hak orang lain tersebut. Kenyataannya, sebagai buktinya bisa kita melihat bahwa banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, bagaimana kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Menurut kalian, apakah di Indonesia hak azazi manusia itu sudah berjalan sebagaimana mestinya? Berikan tanggapannya ya. Catat di bukunya. Silakan nanti juga dikirim. Nah, kasus-kasus pelanggaran yang seperti apakah yang sudah pernah terjadi di Indonesia atau yang sering terjadi di Indonesia? Bisa kita lihat juga di slide yang ditayangkan.
Seperti dalam sebuah acara atau kerusuhan, aparat keamanan menghalau kerusuhan. Kemudian berikutnya, kasus pelanggaran HAM berikutnya, adanya perlakuan semena-mena dari seorang teman kepada temannya yang lain. Yang kuat ya seperti kita mengenal istilah yang ada di hutan, homo homini lupus. Yang kuat memangsa yang lemah. Seakan-akan di dunia sekolah pun, anak-anak sekolah yang merasa dirinya lebih kuat melakukan hal-hal yang meremehkan kepada teman-temannya yang lemah. Seperti bisa dilihat di tayangan slide ini. Kemudian perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang lain juga terhadap apakah itu saudara, apakah dari pihak penguasa kepada masyarakatnya. Dengan peristiwa-peristiwa yang kita lihat tadi, apakah kita semua pernah melihat bahwa hal tersebut tidak dibiarkan begitu saja? Bahwa di Indonesia sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa hak asasi manusia ini adalah suatu hal yang dihormati dalam pelaksanaannya. Buktinya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia tersebut. Apa di antaranya? Di antaranya kita melihat ya, didirikannya Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kemudian dibentuknya pengadilan tentang hak asasi manusia. Juga ada instrumen-instrumen yang mengatur mengenai hak asasi manusia sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakatnya. Dan yang terbaru lagi, ada Komisi Perlindungan Anak. Kemudian yang kelima, ada anti kekerasan perempuan. Nah, semua ini sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi ini bagian dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan HAM. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa memahaminya ya. Sekarang bagi diri kita pribadi, supaya hak asasi manusia ini dapat dilaksanakan dengan baik, kembali kepada diri pribadi kita. Tumbuhkanlah kesadaran dalam diri kita bahwa di samping kita memiliki hak, ada juga hak orang lain yang harus kita hormati. Di sini, dengan adanya rasa saling menghargai, menghormati hak masing-masing, bahwa upaya dalam penegakan hak asasi manusia ini akan terlaksana dengan baik. Nah, sampai di sini ada yang belum mengerti? Silakan ajukan pertanyaan nanti melalui WA ya. Nah, dengan selesainya kita membahas mengenai upaya penegakan hak asasi manusia ini, berarti selesai kita memahami atau membahas materi pada kali ini. Ibu sangat bangga pada kalian sudah mendengarkan dengan baik, sudah mempelajari dengan baik. Terima kasih. Lanjut ya pada pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak ya kepada anak-anak ibu yang sudah bersemangat. Demikian, terima kasih. Sampai bertemu pada materi berikutnya.